Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Natashifa dengan NIM 123140060. Perkenalkan, nama saya Jonathan Nikolaus Damerus Sinaga dengan NIM 123140153. Perkenalkan, nama saya Marcel Kevin Teguh Siagian dengan NIM 123140054. Kami dari kelompok 14, Intelijensi Buatan RD, ingin mempresentasikan tugas UAS dengan judul Implementasi Artificial Neural Network atau yang biasa disebut ANN untuk klasifikasi spesies bunga iris. Pada latar belakangnya, di sini kami mengambil dataset bunga iris dengan tujuan membangun model yang bisa membedakan jenis bunga iris secara otomatis. Kami menggunakan 3 dataset bunga, yaitu bunga iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica, dengan inputan 4 atribut, yaitu panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Dengan dataset yang kami dapatkan yaitu melalui platform Kaggle. Pada data table di sini terdapat sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies dari bunganya. Kami mengambil 50 sampel per kelasnya dengan total 150 data secara seimbang agar tidak terjadi bias dengan rasio itu 7:3, yaitu trainingnya 70% dengan total 105 data untuk melatih modelnya, dan 30%-nya itu untuk uji evaluasi data dengan sampelnya 45 data. Pada arsitektur ANN yang kami gunakan, dirancang untuk meniru cara kerja saraf otak manusia dalam memproses informasi. Bisa dilihat pada diagram, arsitektur ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu input layer. Terdapat 4 neuron. Keempat neuron ini mewakili fitur-fitur dari bunga iris, yaitu sepal light, sepal width, petal light, petal width. Yang kedua ialah hidden layers. Dari data dari input kemudian diproses melalui 3 lapisan. Layer pertama dengan 16 neuron bertugas melakukan ekstraksi fitur awal, layer kedua dengan 12 neuron untuk pendalaman pola, dan layer ketiga dengan 8 neuron untuk abstraksi akhir. Di semua hidden layer ini, kami menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Penggunaan ReLU sangat krusial untuk menangkap pola-pola non-linear yang kompleks pada data. Yang ketiga adalah output layer. Di sini kami menggunakan fungsi aktivasi softmax yang berfungsi mengubah nilai numerik menjadi probabilitas, sehingga sistem dapat memutuskan kelas mana yang paling mungkin. Pada tahap pra-pemrosesan data, ada 3 langkah utama yang kami lakukan. Pertama, kami melakukan standarisasi menggunakan standar scalar. Tujuannya adalah mengubah skala fitur data agar memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Langkah ini sangat penting untuk mempercepat proses konfigurasi dan penemuan solusi optimal pada model. Kedua, kami menerapkan one-hot encoding. Teknik ini mengubah format label dari kategori menjadi vektor binar. Sebagai contoh, label sentosa dikonversi menjadi format 1,0,0. Hal ini dilakukan agar data target dapat diproses dan dipahami dengan baik oleh output layer, jaringan saraf tiruan. Yang terakhir, kami melakukan shuffling atau pengacakan data. Data diacak terlebih dahulu sebelum dibagi menjadi training dan testing set. Ini berfungsi untuk memastikan distribusi kelas merata dan adil, sehingga model tidak bias terhadap urutan data tertentu saat proses pelatihan. Pada bagian logika pemrograman, alur kerja sistem yang kami bangun terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama itu adalah input data. Pertama, sistem menerima input yang bersumber dari dataset iris CSV. Pada tahap awal ini, kami melakukan pengecekan keseimbangan kelas dan memvisualisasikan sebaran datanya menggunakan teknik pair plot untuk memahami pola data awal. Kedua, pra-pemrosesan. Data tersebut kemudian masuk ke tahap pra-pemrosesan. Di sini kami melakukan encoding, termasuk one-hot encoding. Lalu membagi data atau splitting dengan rasio 70% untuk data latih dan 30% untuk data uji. Setelah itu, kami juga melakukan standarisasi fitur scaling agar data memiliki rentang nilai yang seragam. Yang ketiga adalah model dan training. Inti dari logika ini adalah pembangunan model. Kami menggunakan arsitektur Deep MLP, yaitu Multi-Layer Perspection. Strukturnya dimulai dari 4 input yang diproses melalui lapisan tersembunyi dengan neuron 16, 12, dan 8 hingga menghasilkan 3 output kelas. Kami menggunakan aktivasi ReLU dan softmax serta optimizer ADAP. Untuk menjaga performa, kami menerapkan kontrol early stopping. Yang keempat adalah evaluasi. Terakhir adalah pengujian dilakukan menggunakan unseen data, 30% data tes tadi. Hasilnya model ini mampu mencapai akurasi final sebesar 93,33%. Saya akan menjelaskan alur kerja program AI yang digunakan untuk mengklasifikasi bunga iris dengan model ANN. Pertama, program menyiapkan semua library seperti NumPy, Pandas, dan TensorFlow. Ini untuk dilakukan agar proses pengolahan data dan pembuatan model bisa berjalan dengan baik. Setelah itu, pemrograman membuat dataset iris. Datanya berisi 4 fitur utama, panjang dan lebar sepal, serta panjang dan lebar petal, beserta label spesiesnya.
Kemudian masuk ke tahap analisis data. Di sini program menampilkan statistik, melihat distribusi kelas, dan membuat beberapa grafik seperti pair plot dan heat map untuk memahami pola antar fitur. Berikutnya, program melakukan processing. Label spesies diubah menjadi angka, lalu dikonversi ke bentuk kategorikal. Data dibagi menjadi training dan testing. Model ANN yang digunakan terdiri beberapa lapisan density dengan aktivasi reload dan satu output softmax untuk 13 bunga. Model ini menggunakan optimizer Adam dengan learning rate yang sedikit lebih cepat. Model ini dilatih dengan 150 efforts, dengan sebagian data dipakai sebagai validasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil running dari program yang telah kami buat. Di sini, data CSV akan diinputkan ke dalam program, dan program akan membaca data yang sudah diinputkan pada iris CSV. Nah, di sini kita dapat lihat untuk statistik dari deskriptifnya. Di sini kita bisa lihat simple length, kemudian petal length, dan petal width. Nah, di sini kita bisa lihat ada 150 data yang masing-masing itu memiliki keempat inputan tersebut. Ya. Nah, kemudian di sini ada min, ada standar STD, kemudian sampai ke max, maksimal dari keempat inputan ini. Nah, kemudian kita akan lanjut ke distribusi dari kelas. Distribusi dari kelas iris ini terbagi secara merata, yaitu ada iris setosa sebanyak 50 sampel, iris versicolor sebanyak 50 sampel, dan iris virginica sebanyak 50 sampel. Di sini berarti dengan distribusi kelas yang merata tidak akan menyebabkan programnya menjadi bias. Nah, kita akan lanjutkan ke pair plot. Pair plot ini adalah sebaran data perbandingan antara data satu dengan data lainnya, sehingga akan ada 4 dikali 4 data, yaitu 16. Jadi sini ada 16 chart atau 16 sebaran data yang bisa kita lihat. Nah, pair plot ini adalah sebelum dari program itu di running. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada sample length dibandingkan dengan sample width. Nah, jika kita lihat dari titik sebaran datanya, sample length dan sample width, untuk titik hijau dan titik biru beririsan dengan sangat banyak di sini. Sementara titik ungu cukup menjauh, cukup terpisah gitu. Nah, jika kita lihat pada legend, di sini yang hijau adalah iris virginica dan yang biru adalah iris versicolor, yang mana bentuknya itu ada kotak dan bulat dan persegi. Nah, kemudian di sini juga bisa kita lihat pada sample length dibandingkan dengan petal length. Nah, di sini kita bisa lihat sama seperti sebelumnya, yang iris dari setosa datanya itu terpisah jauh dibandingkan dengan iris versicolor dan iris virginica. Dan lagi-lagi di sini data dari perbandingannya sample length virginica dan versicolor dibandingkan dengan petal length-nya itu beririsan. Nah, kemudian di sini kita juga dapat lihat dari grafiknya. Kita akan lanjut ke hasil yang berikutnya. Pada hasil berikutnya, kita dapat melihat matriks korelasi fitur. Matriks korelasi fitur ini adalah keterpengaruhan atau pengaruh dari suatu inputan terhadap inputan lainnya. Misalnya, di sini kita bisa lihat pada petal length dengan petal width. Petal length dengan petal width di sini sama-sama 0,96. Dan di sini bisa kita lihat juga petal length dan petal width-nya 0,96. Yang mana menunjukkan bahwa petal length dan petal width ini memiliki data yang serupa. Nah, semakin dia ke angka merah, semakin dia menuju 1 positif, maka berarti A dan B ini akan sebanding, selurus gitu. Jadi jika petal width-nya tinggi, maka petal length-nya juga tinggi. Jadi kalau dia misalnya semakin panjang, dia juga semakin lebar, seperti itu. Nah, di sini untuk yang 1.00 ini jelas karena dia sample length dibandingkan dengan sample length-nya. Jadi dia dibandingkan dengan diri sendiri, tentu dia mendapatkan hasil yang 1.00. Nah, kemudian sebaliknya di sini untuk yang terbalik, contohnya sample petal length dan sample width di sini berbanding terbalik. Nah, jadi semakin rendah, semakin menuju negatif, berarti dia semakin berbanding terbalik. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada tabel ini. Kita dapat melihat bahwa di sini ada hidden layer dan output layer. Sebelum pada hidden layer ini ada yang namanya input layer. Pada input layer terdapat 4 parameter, sehingga pada input layer itu terdapat 4 neuron. Kemudian pada hidden layer pertama akan terdapat 16 neuron. Kenapa? Di sini kami memangkat duakan dari si inputannya. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian untuk penurunan dari jumlah neuron ke selanjutnya, atau pengkerucutannya, di sini kami mengurangkannya dengan jumlah inputannya. Jadi pada hidden layer pertama akan ada 16 neuron dengan 80 parameter, yang mana 80 parameter ini adalah hasil dari perkalian neuron dengan jumlah inputan ditambah biasnya. Nah, kemudian di sini untuk hidden layer kedua akan dikurangi 4 jadi 16 ke 12. Kemudian pada hidden layer ketiga dikurangi 4 ke 8. Nah, kemudian pada selanjutnya adalah layer output. Nah,
layer output di sini hanya ada 3 neuron karena hanya ada 3 jenis bunga yang diklasifikasi. Kemudian di sini ada total parameternya, dan di sini trainable parameternya, semua parameter berhasil berhasil dilatih gitu, tanpa ada parameter yang tidak dilatih. Nah, kemudian di sini ada mulai pelatihan model. Dalam mulai pelatihan model ini terdapat yang namanya approach. Approach ini sendiri adalah hasil dari dimulainya dari awal data training, kemudian dilanjutkan ke data testing, sampai selesai seluruhnya 150 data, itu adalah satu approach. Jadi satu putaran itu adalah satu approach. Nah, jika kita lihat di sini pada approach pertama, dia menghasilkan akurasi 0,3615 dengan lossnya 1.0, yang mana ini berarti sangat tinggi. Nah, jika kita lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada learning rate-nya, yaitu di sini learning rate-nya kami set 0,01. Kemudian di sini ada valuasi akurasinya dan valuasi loss-nya. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat peningkatan akurasi semakin terjadinya training, semakin terjadinya banyaknya perputaran, akan semakin banyak atau semakin tinggi akurasi yang didapatkan. Nah, di sini kami juga men-set untuk approach ini itu maksimal 150. Tapi kami juga memberikan early stop. Early stopping ini kami batasi sampai 15. Jadi, jika dalam 15 approach tidak terjadi peningkatan akurasi, maka program akan berhenti. Jadi, program tidak akan terus running sampai 150 jika sudah tidak ada peningkatan sebanyak 15 approach. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat pada approach yang 23, dia sudah berhenti karena sudah mencapai akurasi 100%. Nah, kemudian loss-nya adalah 0,0142. Sangat kecil gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk grafiknya. Jadi yang pertama di sini ada grafik loss error sebelah kiri dan grafik akurasi yang sebelah kanan. Pada grafik loss yang sebelah kiri kita dapat lihat itu dimulai dari loss-nya sangat tinggi, dimulai dari 1 sampai ke 0. Jadi semakin banyak approach, semakin banyak perulangan, si model akan semakin pintar untuk menebak. Nah, sebaliknya yang sebelah kanan adalah grafik dari akurasinya. Jadi semakin banyak model melakukan approach, dia akan dimulai dari awalnya dia tidak bisa menebak atau tebakannya sedikit benar, hanya sedikit yang benar, dan menjadi tebakannya 100% yang benar. Nah, dan di sini ada classification report. Pada classification report ini terdapat kategori precision, recall, advanced score, dan support. Di mana precision ini sesuai dengan namanya, dan juga untuk support ini itu adalah jumlah data testing dari si setosanya, versicolor, dan virginica. Nah, di sini kita bisa lihat iris setosa itu precisionnya 1, recall-nya 1, dan advanced score-nya 1. Kemudian pada iris versicolor precisionnya 0,93, recall-nya 0,87, dan advanced score-nya 0,90. Kemudian pada iris virginica precisionnya 0,88, recall-nya 0,93, dan advanced score-nya 0,90. Pada akurasi dapat dilihat F1 score-nya adalah 0,93 dengan total 45 data. Kemudian ada juga macro average dan weighted average. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk confusion matrix-nya. Jadi untuk cara membaca confusion matrix ini kita bisa lihat bahwa iris setosa dengan iris setosa atau dirinya sendiri atau true dari iris setosa itu berhasil ditebak sebanyak 15 yang benar. Jadi semakin pekat dia semakin banyak yang ditebak. 15 benar ini dengan 0 kesalahan dari tebakan gitu. Nah, jadi si iris setosanya ditebaknya benar semua. Dari 15 data testing, 15-nya benar semua. Sedangkan di sini si versicolor kita bisa lihat hanya ada 13 data yang berhasil ditebak dengan benar, dan 2 data lainnya ditebak sebagai iris virginica. Seperti itu. Nah, kemudian pada iris virginica ada 14 data benar dengan 1 salah tebak, yaitu harusnya iris virginica, tapi program menebak sebagai iris versicolor. Nah, kemudian di sini untuk kesimpulan akhirnya, akurasi modelnya itu adalah 93,33% dengan tingkat error atau loss adalah 0,2319. Selanjutnya analisis spesies atau path analisis adalah iris setosanya teridentifikasi sempurna 100% karena karakteristik fitur yang terpisah secara linear. Nah, untuk iris versicolor dan virginica-nya itu terdapat sedikit misklasifikasi akibat adanya irisan fitur atau feature overlapping pada lebar kelopak atau petal width. Untuk yang ketiga, faktor kunci keberhasilan atau key difference-nya adalah preprocessing, yang dimana penerapan standar scalar krusial itu untuk konvergensi gradient descent. Nah, selanjutnya arsitekturnya itu desain deep MLP-nya dengan neuron hidden layer-nya 16, 12, 8 itu cukup kompleks untuk menangkap pola non-linear tanpa membebani komputasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan dan presentasikan pada hasil ujian akhir semester kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.